Hai semua, welcome to my channel. Semoga kalian semua baik-baik aja dimanapun kalian berada. Semoga kalian bisa dengar suara aku dengan jelas. Soalnya aku udah cari kemana-mana receiver mic aku, nggak tahu kemana. Yang ada cuman mic-nya doang, receivernya nggak tahu kemana. Dan ya udahlah ya, daripada kita terlalu lama gara-gara cari itu, udahlah nggak apa-apa lah ya. Semoga kalian bisa tetap dengar suara aku dengan jelas, dan aku akan ngomong agak sedikit lebih keras ya teman-teman. Jadi aku udah selesai bersih-bersih rumah dan sekarang lagi nungguin, kenapa sih harus pedang pisau? Sekarang lagi nungguin baju aku yang lagi dicuci di mesin. Sambil menunggu baju selesai dicuci, aku mau bersihin ini sayur-sayuran sambil ngobrol sama kalian. Oke? Nah, jadi hari ini aku sendiri di rumah teman-teman, karena suami aku Sundau tuh lagi ngurus motor, dia ngurus laporan pajak tahunannya juga. Pokoknya lagi sibuk ya. Jadi aku di rumah mau memasak. Jadi daripada sepi ya, aku ngobrol aja sama kalian. Ada yang tahu nggak ini sayur apa? Ini sayur kesukaan aku teman-teman. Kalau di kampung aku ini namanya sayur paku. Di daerah kalian namanya sayur apa? Cuma ini bukan requestan suami ya. Ini karena aku pengen masak aja. Jadi sebenarnya di Sundau itu maunya kita bareng ke ini, ngurus-ngurus segala servis motor lah, mau temenin dia urus pajak tahunannya. Nah, tapi setelah kita habis dari pasar ya, dia anterin aku ke pasar. Ya aku bilang, kenapa nggak kamu aja yang urus, biar aku di rumah gitu loh, masak, siapin makanan gitu kan ya, beres-beres rumah. Biasanya dia memang bantu-bantu buat beresin rumah, bantuin masak kayak gitu. Tapi ya aku pikir kalau misalnya dia minta kita harus bareng kayak ngurus apa-apa di luar gitu, yang ada pulang rumah udah capek gitu loh, dan jadinya udah malas juga mau masak, mau apa segala macam gitu ya. Jadi aku bilang, kamu aja deh yang urus ini, urus motor apa segala macam gitu. Soalnya Sundau itu ya anaknya maunya tuh apa-apa bareng gitu. Ya mungkin dia terlalu tidak mau berpisah dengan saya atau bagaimana. Aduh lah. Jadi hari ini aku rencananya mau masak tongseng sapi. Jadi tadi pagi kami ke pasar beli daging sapi. Ya kalau yang tongseng sapi itu sih requestan Sundau, karena seperti yang kalian tahu aku bukan anak daging. Aku lebih suka makan sayur-sayuran, ikan kayak gitu. Kalau daging ya ayam lah, babi juga, tapi itu pun jarang-jarang, nggak terlalu sering aku makan. Aku lebih suka sayur aja gitu loh, atau enggak seafood. Oh my god, kalian bisa dengar suara ayam? Sorry banget ya teman-teman, karena aku nggak dapat loh ini receiver mikrofon aku, jadinya suaranya pakai mikrofon aja masih tembus ya suara ayam, apalagi ini enggak. Oh udah. Oke. Ini rencananya aku mau tumis ya teman-teman. Mau tumis sama ini dia, ada daun melinjo, kalau kami bilang ini daun ganemo. Terus sama tuh apa, bunga pepaya. Dan ini bukanlah kesukaan Sundau karena dia tidak mau makan yang pahit-pahit. Tapi biasanya kalau aku masak ini nggak terlalu pahit sih jadinya ya. Ya udahlah ya, udah beberapa hari aku ngalah masakin makanan kesukaan dia. Jadi sekarang dia mengalah juga ya. Aku tetap mau masakin masakan dia sih yang tongseng itu, tapi aku juga mau masak makanan yang aku pengen makan. Oke, ini ya kalau di kampung aku nih ya, kita nggak perlu beli loh sayur ini. Jadi udah datang aja ke pinggiran sungai gitu, nggak usah pinggiran sungai deh, tinggal ke belakang rumah petik-petik tuh udah
Ini kalau kalian dengar itu bunyi itu tuh bunyi mesin cuci teman-teman. Jadi jangan salah fokus. Nah, beginilah ya kehidupan ibu rumah tangga. Istri rumah tangga. Nanti ada yang protes lagi. Ibu rumah tangga itu katanya cuma sebutan buat orang yang sudah punya anak. Wanita yang punya anak itu baru sebutannya ibu rumah tangga. Kalau yang belum punya rumah tangga, kalau yang belum punya anak nggak bisa dibilang ibu rumah tangga. Oke, baik. Jadi IRT kalau versi aku berarti ya istri rumah tangga. Tetap IRT kan teman-temannya sebutannya, ya kan? Istri rumah tangga. Kalau nggak boleh dibilang ibu rumah tangga ya wes istri rumah tangga. Banyak sih yang nanya, orang nanya sih wajar ya teman-teman. Aku nggak masalah sih yang tanya kapan punya anak. Secara udah 2 tahun nikah kok belum punya anak. Aku jujur ya teman-teman bingung mau jawab apa, karena aku nggak tahu juga jawabannya. Mau jawab apa ya? Kalau ada yang nanya kok belum punya anak, gimana jawabnya? Ada yang bisa kasih ide gimana jawab pertanyaan kenapa belum punya anak? Kenapa belum punya anak? Apakah kami menunda? Enggak sih. Kami KB gitu? Enggak juga sih. Aku nggak KB ya teman-teman. Soalnya banyak yang ngira aku tuh kamu KB ya biar belum punya anak. Enggak, sama sekali aku nggak pernah KB teman-teman. Yang paling tahu itu ya cuma Tuhan ya yang paling tahu jawabannya kenapa belum punya anak. Itu kita sebagai manusia nggak bisa menjawab, karena yang memberi kehidupan itu ya, yang tahu kelahiran kematian itu ya cuma Tuhan. Jadi nggak usah tanya itu ke aku karena aku nggak bisa jawab. Oke? Aduh, ini ayam ini aku mau cerita sedikit ya teman-teman. Jadi tolong digaris bawahi dulu, dikasih tanda kutip dulu. Bukannya kami nggak mau punya anak, bukan teman-teman ya. Dan aku juga nggak pernah bilang aku nggak mau punya anak sama orang. Aku nggak pernah bilang kayak gitu. Jadi sebenarnya ya teman-teman, kami itu bukan nggak mau punya anak. Kami mau kok punya anak. Cuman kalau ditanya mau banget, nggak juga sih. Ya gitulah. Kalian ngerti kan maksud aku? Ada kan yang pengen banget gitu mau punya anak. Tapi kalau kami ditanya pengen banget punya anak, jawabannya enggak juga sih. Tapi kalau ditanya berarti nggak pengen punya anak, enggak juga, bukan gitu juga. Cuman ya teman-teman, sejujurnya aku itu punya rasa khawatir, takut untuk punya anak. Karena aku tipe yang perlu waktu yang panjang untuk menyesuaikan setiap perubahan di fase hidup aku. Kayak gitu teman-teman. Maksudnya gimana sih? Ya aku cerita nih ya sedikit. Waktu awal-awal aku nikah itu aku stres banget. Bukan berarti stres karena suami kelakuannya ternyata kayak gini, enggak. Aku udah tahu kelakuannya yang baik dan yang jeleknya aku udah tahu karena kami pacaran itu kurang lebih 6 tahun sebelum kami nikah. Jadi aku udah sedikit banyak tahu lah modelan Sunda itu kayak gimana, aku udah tahu. Jadi bukan karena itu. Tapi aku stres karena aku kayak harus belajar menempatkan diri sebagai sekarang aku udah seorang istri gitu di tahun-tahun pertama pernikahan kami ya teman-teman. Yang biasanya kan aku bangun pagi, ngurus diriku sendiri aja, mikirin untuk diriku sendiri, semuanya mikirin tentang diri sendiri aja deh gitu. Dan setelah nikah aku harus mikirin orang lain, ngurusin kehidupan orang lain, yang membuat aku sangat-sangat stressful teman-teman. Karena di keluarga kami ya, bukan tradisi sih, kayak rata-rata sih ya udah termindset gitu. Kalau udah jadi seorang istri tuh ya tugasnya memang harus ngurus suami, bangun pagi-pagi, bikinin masakan, makanan, ngurus baju, pakaian, apa segala macamnya kayak gitu teman-teman. Jadi aku stres dengan hal itu.
Padahal sih sebenarnya Sundau ini tipe yang santai banget orangnya, nggak pernah yang udah ada makanan belum, makan apa hari ini, atau kamu bangun deh pagi-pagi ngurus makanan, ngurus rumah, ngurus apa segala macam. Enggak kayak gitu. Sundau bukan tipe yang kayak gitu. Dia tipe yang santai banget. Bahkan kalau aku bangun terlalu pagi, dia selalu harus sih bangunnya pagi sekali. Padahal aku pengen bangun pagi biar bisa nyiapin segala macam gitu loh. Aku pengen jadi istri yang baik dalam versi yang selama ini aku tahu. Oh, kalau jadi seorang istri tuh harus kayak gini, kayak gitu loh. Nah, itu yang bikin aku stres. Padahal itu bukan tuntutan ya dari suami aku. Sundau itu nggak pernah nuntut aku harus begini, harus begitu, harus jadi istri yang berbakti tuh harus yang kayak gini. Dia nggak pernah nuntut itu. Tapi ya meskipun suami aku nggak nuntut kayak gitu kan, aku tetap harus sadar diri dong ya, kamu sekarang istri. Nah, itu yang bikin aku agak susah menyesuaikan. Aduh, pokoknya itu aku stres banget mikirin bagaimana sih yang untuk jadi istri yang baik gitu, kayak gimana yang perfect gitu loh. Jadi itulah kenapa kalau ditanya di dalam hatiku yang paling dalam ya, jujur aja ya, kalau ada yang nanya, nggak usah deh orang lain nanya, aku sering nanya sama diriku sendiri, kamu tuh beneran nggak sih udah pengen punya anak? Beneran pengen banget punya anak? Sudah siap banget nggak punya anak? Jawabannya sebenarnya belum, teman-teman. Ya, sebenarnya jawabannya belum. Aku belum siap. Aku yang tahu mental aku. Mungkin buat orang lain, kamu udah umur segitu, udah 28, harusnya udah siap dong. Kalau secara umur yang orang anggap siap ya memang udah siap aja, umur 28 seorang perempuan memiliki anak ya teman-teman. Tapi yang paling tahu diriku, yang paling tahu mentalku, yang paling tahu kesiapanku ya aku sendiri. Karena aku begitu banyak ketakutan, kekhawatiran. Aku berpikir apakah aku bisa nggak jadi orang tua yang baik, aku bisa nggak jadi ibu yang baik, ibu yang bisa benar-benar ngurus anak, aku bisa nggak tetap ngurus diri aku setelah aku punya anak. Apakah hubungan aku sama Sundau akan tetap baik setelah kami punya anak? Apakah kami masih bisa quality time atau enggak? Kayak gitu, itu udah full banget di dalam otak aku teman-teman. Karena kalian tahu kan, kami LDR hubungannya, dan dalam 365 hari setahun kami nggak ketemu setiap hari. Jadi dalam 1 tahun itu cuma bisa dihitung aja kami ketemunya berapa kali gitu loh teman-teman. Jadi itu yang di dalam pikiran aku, apakah masih bisa quality time? Sedangkan aku tipe yang sangat membutuhkan quality time teman-teman. Jadi yang kebanyakan aku lihat sih, kalau udah punya anak pasti fokusnya di anak dong ya. Bukan berarti nggak terurus sih pasangannya. Cuman otomatis itu akan secara otomatis aja pasti mikirnya anak gitu loh. Sedangkan kami ketemunya jarang, kami perlu quality time berdua, dan aku juga jauh dari keluarga aku ya, dari orang tua aku ya. Itu sih yang di dalam pikiran aku. Terus juga apa ya, aku nggak mau jadi orang tua yang cuma tahu ngelahirin aja tapi nggak bisa ngurus anak gitu loh. Dan aku juga nggak mau jadi orang tua yang stres karena punya anak gitu, ngerti gak sih? Aku khawatir gimana ya nanti masa depan anak aku kalau kami punya anak sekarang, apakah kami bisa mencukupi kebutuhan dia, sedangkan kami masih membangun rumah tangga yang masih banyak mimpi lah yang kami pengen capai, yang kami mau urus di rumah tangga kami ini, si rumah apa segala macam kayak gitu. Kami bisa nggak memenuhi kebutuhan anak kami kayak gitu loh. Itu udah full banget pokoknya di kepalaku. Nah, sampai sekarang kami belum punya anak pun kami bersyukur. Banyak sih yang saranin, ayo coba periksa ke dokter, cek. Tapi kalau dari Sundau ya, dia tipe yang santai banget sih orangnya. Jadi kemarin aku sempat juga, ayo kita periksa kah atau kita program kah? Karena aku pikir mungkin dia udah pengen banget juga ya punya anak. Jawaban dia malah kayak gini teman-teman, udahlah kita sama-sama sehat kok. Apa ya, kalau dikasih puji Tuhan, kalau belum dikasih
Ya puji Tuhan, berarti Tuhan masih ngizinin kita untuk menikmati waktu kita berdua, kita masih bisa quality time berdua, kayak gitu jawabannya. Jadi aku bersyukur banget punya suami yang memang nggak nuntut apapun. Kami bahagia dengan kami berdua gitu loh. Pikiranku, apakah kami masih akan sebahagia ini setelah punya anak, atau akan repot atau kayak gimana? Aduh, pokoknya itu deh teman-teman di dalam pikiran aku ya. Jadi yang kami percaya itu ya teman-teman, Tuhan pasti punya waktu yang terbaik, Tuhan punya pasti rencana yang terbaik, dan waktu Tuhan itu nggak pernah salah, nggak pernah terlalu cepat, dan nggak pernah terlambat. Itu yang kami percayai sampai sekarang. Saya sedikit sharing juga ya, aku sangat-sangat bersyukur karena selama di dalam fase kehidupan aku ini, Tuhan selalu memberi sesuatu yang bener-bener aku minta, yang spesifik gitu loh sama Tuhan. Sebelum nikah, sebenarnya takut ya nikah ya teman-teman. Karena jujur aja ya, teman-teman aku yang udah nikah duluan, dan sekarang kan apa-apa tuh di-share di media sosial ya teman-teman. Aku trauma sebenarnya melihat status teman-teman yang kok abis nikah jadi gini sih, padahal pas pacaran sweet, senang gitu, statusnya happy, apa-apa. Tapi kenapa setelah nikah kayak jadi kacau balau gitu loh. Itu yang bikin aku sebenarnya takut untuk nikah teman-teman. Sampai Sundal itu ya, sampai segala macam cara dia untuk meyakinkan bahwa dia akan dia akan memastikan kalau itu nggak akan terjadi di kehidupan aku setelah aku menikah dengan dia gitu loh teman-teman. Jadi kami kan tunangannya 2019. Nah, ya kami tunangannya 2019. Nah, sebenarnya dia itu nggak mau tunangan teman-teman, dia maunya langsung nikah. Tapi waktu itu kan keadaannya aku selesai kuliah ya. Dia bahkan maunya nikahin aku dan aku tetap ya kuliah gitu. Tapi aku nggak mau, aku maunya selesaikan kuliah dulu baru nikah. Karena kalau udah nikah menurut aku ya kayak nggak fokus, karena aku orangnya kalau mau fokus satu ya satu aja gitu loh. Kalau udah nikah baru mau kuliah, aduh urus rumah tangga, apalagi nanti kalau sudah langsung punya anak dan mengurus skripsi segala macam, aku enggak. Jadi aku bilang sama dia, tunggu aku sampai selesai kalau kamu mau tunggu. Nah, dan dia nungguin aku teman-teman. Jadi aku kuliah 5 tahun ya, agak lama. Dan apa ya, waktu itu sebelum nikah, jadi aku doanya kayak gini sama Tuhan. Tuhan, aku mau menikah saat aku sudah siap. Jadi kalau aku belum siap, kasih tanda kayak gitu. Jangan lancarkan segala sesuatu yang akan direncanakan Sunda, apapun itu. Pokoknya kayak gitulah ya teman-teman. Jadi apapun yang akan kami rencanakan itu jangan dilancarkan. Pokoknya aku berdoa kayak gitu. Tapi Tuhan, kalau memang aku sudah siap, lancarkan semuanya. Nah, dan di tahun 2020 itu, sebelum mengambil keputusan untuk oke, kita nikah kayak gitu, aku berdoa setiap malam sama Tuhan. Tuhan, kalau memang ini waktunya yang tepat dan menurut Tuhan aku udah siap untuk menjadi seorang istri, lancarkan semuanya. Dan puji Tuhan, semuanya lancar teman-teman. Nggak ada yang halangan yang berarti lah kayak gitu. Jadi aku percayain semua sama Tuhan. Setiap aku doa, bahkan untuk anak pun, kalau kami berdoa ya Tuhan, kasih kami di saat kami sudah siap, itu terus. Nggak pernah yang aku berdoa, Tuhan kami mau anak, tolong berikan kami anak, tolong ini. Aku nggak gitu isi doanya teman-teman. Jadi aku berdoanya, Tuhan kasih kami saat kami sudah siap. Jadi selama ini kami belum punya anak nggak membuat aku berkecil hati atau apa sih, karena aku berdoanya seperti itu, Tuhan tolong kasih kalau kami sudah siap. Karena aku nggak mau jadi orang tua yang menerima sesuatu saat nggak siap gitu.
Dan aku yakin Tuhan punya waktu yang terbaik. Mungkin menurut manusia, aduh kalian udah berumur, udah segini umurnya belum mau punya anak, apa nanti ketuaan atau segala macam. Aku nggak khawatir soal itu teman-teman, karena aku percaya Tuhan ngasih di waktu yang tepat, di waktu yang saat kami siap menerima, kayak gitu. Nah, terus ada juga yang bilang, kok nggak kerja? Nah, yang itu tuh sarjana kok nggak kerja. Sebenarnya aku nggak pengen bahas ya soal ini. Tapi ya udahlah ya, biar nggak banyak yang nanya-nanya kenapa, biar juga rasa penasaran kalian akan alasan kenapa aku tidak bekerja terjawab di sini. Jadi teman-teman, seperti yang aku udah bilang di awal, aku mau cerita mulai dari mana ya? Bingung deh. Jadi ya teman-teman, aku nggak kerja itu bukan hanya karena dilarang suami kerja, bukan. Jadi kalian jangan pernah menyalahkan suami aku. Ih, dia nggak ngizinin istrinya kerja ini mengekang istrinya. Enggak. Sunda nggak gitu. Jadi jangan ada kalian yang bilang dia kayak gitu ya. Kalian. Jadi ini adalah keputusan kami bersama teman-teman. Awalnya dia yang minta dan aku juga yang memutuskan untuk mendedikasikan diri aku sebagai seorang istri rumah tangga saja teman-teman. Jadi ini pilihan kami bersama, bukan hanya karena Sundau aja. Ini udah kami omongin berkali-kali dengan emosi, dengan berantem. Kami sudah bahas dengan berbagai macam cara dan kami menemukan solusinya yang ini. Aku jadi istri rumah tangga dan dia saja yang bekerja teman-teman. Seperti itu ya. Di awal yang udah aku kasih tahu ke kalian, kami ini LDR kan ya teman-teman, dan kami ketemu dalam 1 tahun itu tidak 365 kali seperti hari di kalender. So kalau misalnya aku kerja ya, ini dari perspektif Sundau, kalau aku kerja otomatis everyday aku akan punya aktivitas yang tidak full di rumah. Aku juga pengen dong kayak orang lain yang punya rutinitas kayak gitu, mumpung juga belum punya anak. Aku pengen punya rutinitas yang bangun pagi, siap-siap berangkat kerja kayak gitu, kayak orang pada umumnya. Seperti yang kalian tahu, kalau kita sudah menikah, kita tidak boleh dong ngambil keputusan dari satu pihak aja. Kita harus diskusikan apapun keputusan kita, apapun langkah yang kita ambil di rumah tangga. Kita tidak bisa memutuskan secara sepihak. Udah bilang, kalau kamu mau kerja ya silahkan, dia bilang nggak apa-apa. Cuma ya saat dia cuti maksudnya, otomatis kita ketemunya paling malam, pagi sebentar dan malam kayak gitu. Setelah aku pulang kerja, ya percuma aja aku cuti. Dia bilang, toh nggak ketemu 24 jam juga, udah ketemunya cuma 2 minggu. Dan kalau aku kerja, kita nggak akan 24 jam bersama di rumah. Dia sudah mencoba, kemarin dia resign dari pekerjaannya pas kami awal-awal nikah, karena kami mau coba untuk bagaimana sih kalau kita hidup bersama, apakah kita masih tetap bisa mencukupi atau bagaimana ya teman-teman. Jadi dia sudah coba resign dan mencoba mencari pekerjaan di sini, tidak ada yang cocok. Bukan tidak ada pekerjaan teman-teman, tapi tidak ada yang cocok. Karena setelah kami hitung-hitung tidak akan mampu mencukupi kebutuhan kami. Dan apa dia memilih untuk dia saja yang mencari nafkah, saya tinggal di rumah saja mengurus rumah, mengatur keuangan yang pasti teman-teman. Berarti dia merasa dia mampu untuk mencukupi kebutuhan kami. Dengan dia saja yang bekerja, dia sudah mampu lah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kami. Kayak gitu ya teman-teman. Setiap rumah tangga itu menurut aku punya keputusan masing-masing yang sudah dipikirkan matang-matang. Bukan hanya sekedar diucapkan sebentar terus oke. Enggak, kami ini sudah diskusinya panjang sekali. Orang tua aku pun udah sangat-sangat mengerti. Mungkin kalau orang tua lain ya, kamu kan sudah kami sekolahkan, kok kamu nggak mau cari kerja, sekalian biar bisa bantu-bantu kami apa segala. Puji Tuhan, orang tua aku nggak gitu teman-teman. Mereka sangat menghargai setiap keputusan dari rumah tangga kami. Mereka sangat menghargai dan mereka sangat menghormati kami. Dan mereka sangat tahu sekali kalau anaknya sudah berumah tangga ya
berarti anak-anaknya sudah punya keputusan sendiri dalam mengatur rumah tangga mereka seperti itu. Tapi kalau kami perlu bantuan atau kami perlu nasihat, kami pasti tanya ke mereka, ke orang tua kami. Saya bersyukur karena saya punya orang tua juga yang tidak mau terlalu ikut campur dengan urusan-urusan seperti ini. Ya kalau orang sudah menikah, mereka sudah keputusan apapun yang kalian mau lakukan di rumah tangga kalian itu keputusan dan pilihan kalian, seperti itu ya teman-teman. Bukan berarti istri yang bekerja itu juga salah ya teman-teman. No, aku nggak ada bilang seperti itu. Setiap rumah tangga kan aku bilang punya pilihan masing-masing. Jadi kalau ada istri yang bekerja juga it's okay, nggak masalah. Kalau kalian punya waktu bersama, setiap hari ketemu, it's okay. Mungkin kalau Sunda juga kerjanya di Palangka ya, kerjanya di sini satu kota, dia mungkin akan menyuruh aku ya kerja aja karena mau ketemu sore malam kan setiap hari ketemu juga ya kan. Tapi ini berbeda cerita karena dia cuti cuma 2 minggu dan kami LDR. Kalau aku kerja ya kami ketemunya cuma saat malam saja teman-teman. Malahan aku amazed kalau ada istri, apalagi udah punya anak, tetap kerja, itu luar biasa sekali ya teman-teman. Itu wanita yang namanya Wonder Woman. Ada yang bilang, ih nggak mau kerja dia, cuma mau dinafkahin aja sama suaminya. Ya memang tugas suami nafkahin istri kok. Emang mau nafkahin siapa lagi kalau bukan nafkahin istri? Ya kan, istrinya cuma tahu ini belanja-belanja. Nah kalau nggak belanja gimana memenuhi kebutuhan hidup ya kan? Biasa kalau orang-orang di luar tuh nggak ngerti isi rumah tangga kita, ya seperti itulah omongannya. Tapi kalau orang-orang yang open minded, open minded, maksudnya yang berpikiran luas, pasti mereka tidak memandang dari satu perspektif saja. Itu baju aku udah selesai. Semoga ini harinya cerah ya, biar bisa kering tuh pakaiannya. Kadang tuh ya orang cuma tahu kesenangan kita aja, yang nggak mereka tahu bagaimana caranya kita bisa memperoleh kesenangan itu. Itu yang orang kebanyakan nggak tahu ya teman-teman. Mungkin di antara teman-teman semua ada yang lebih hidupnya tuh lebih banyak cerita lah ya. Aku tahu setiap orang, setiap pribadi, bukan cuma rumah tangga, tapi setiap pribadi itu pasti punya cerita hidupnya masing-masing. Apa yang pernah dia lewatin untuk sampai di titik sekarang, kayak gitu. Jadi kita jangan hanya bisa melihat dia sekarang hidupnya senang-senang. Apalagi yang bilang senang-senang tidak mau bantu keluarga atau apa segala macam ya. Kalau aku prinsip hidupnya tuh kayak gini ya teman-teman. Aku nggak akan minta bantuan siapapun selagi aku merasa aku masih bisa sendiri. Tanya aja sama orang tua aku deh. Mama aku khususnya marah sampai bilang, kamu ternyata lagi kayak gini, kok nggak bilang mama, nggak kasih tahu mama, nggak minta bantuan mama, sampai kayak gitu. Orang tua aku, orang tua sendiri teman-teman. Coba bilang mama bisa bantu ini kan, bisa ini. Tapi aku tipe yang tidak pernah menanamkan di dalam diri bahwa nanti ada juga yang bantu aku, ada ini yang bisa bantuin aku, ada ini enggak. Mungkin karena anak pertama juga kali ya teman-teman. Biasanya kan anak-anak pertama kayak gitu ya mentalnya. Kayak selagi aku masih bisa sendiri ya wes aku sendiri kayak gitu. Kecuali memang aku udah nggak bisa berbuat apa-apa, itu pun nggak dengan terang-terangan aku meminta bantuan teman-teman. Nggak dengan terang-terangan aku bantu aku dong kayak gini-gini, nggak. Tapi aku bersyukur sekali karena aku punya orang tua yang peka ya teman-teman sama anaknya. Dan mama aku juga sering kalau nelpon, dia nggak pernah cuman membahas tentang kesenangan aja, tapi dia kalau nelpon itu masih ada uang nggak kamu kayak gitu, masih kamu makan apa, sudah makan belum, sudah makannya apa, kayak gitu loh. Biasalah ya orang tua perempuan kayak gitu ya. Ini aku di sini karena ring light aku bermasalah. Kalau di situ terlalu gelap ya, takutnya kalian tidak jelas melihat. Jadi aku di sini tuh di depan itu tuh jendela, jadi cahayanya kan lebih jelas ya. Jadi aku tuh tipe yang menanamkan di dalam diri bahwa aku harus bisa bantu diriku sendiri dulu sebelum aku bantu orang lain. Karena aku nggak mau saat aku membantu orang lain diriku sendiri terjerumus gitu. Ngerti nggak?
Dan itu juga yang ditanamkan sama mama aku ya. Kamu harus punya kaki yang kuat untuk bisa menggendong orang lain, gitu prinsipnya. Kalau kamu nggak punya kaki yang kuat dan kamu mau gendong orang, padahal kaki kamu sendiri aja nggak kuat, yang terperosok dua-duanya terperosok teman-teman. Dua-duanya pasti akan tersungkur ya. Jadi itu prinsip hidup dari mama aku yang aku tanamkan juga di diri aku. Jadi aku berusaha untuk bisa menolong diriku sendiri dulu, baru kita bisa tolong orang lain. Jangan bermimpi dulu untuk menolong orang lain, sedangkan diri sendiri saja tidak bisa kau tolong. Jadi seperti itu ya teman-teman. Aku juga lagi belajar disiplin soal keuangan. Jadi aku sudah coba beberapa metode untuk mengatur keuangan. Dan yang terakhir ini aku rasa metode yang paling tepat, yang paling aku bisa menjalaninya dengan enjoy juga. Aku udah budgeting gitu. Setiap kebutuhan, misalnya jajan aku sudah budgetin sekian, untuk belanja bulanan sekian, untuk belanja mingguan sekian, untuk bayar ini itu sekian, kayak gitu. Nah, dan itu aku taruh di amplop. Itu aku tulis budget dalam kebutuhan selama 1 bulan, karena menurut aku kami tidak boleh mengeluarkan cash atau membeli sesuatu, spend money di dalam hal yang tidak terbudget gitu. Teman-teman paham ya? Jadi semuanya aku budgetin. Jajan aku misalnya ya, jajan aku dalam sebulan itu 100.000. Kalau misalnya sebelum sebulan 100.000 itu udah habis, ya udah aku nggak bakalan jajan kayak gitu. Aku menerapkan itu untuk membuat aku disiplin dengan keuangan. Karena aku tahu saat rumah tangga kita nggak bisa lagi yang kayak oh ya udah biar aja habis duit kan bisa minta lagi sama mama. Nggak bisa gitu ya teman-teman. Kalau udah rumah tangga udah beda ya. Jadi kita harus pintar lah ngatur keuangan kita. Makanya kalau misalnya ada apa-apa di luar budget itu aku nanti dulu, itu bulan depan. Pokoknya itulah ya. Semuanya aku disiplin dalam soal keuangan. Karena aku tahu aku tipe yang boros dan sangat susah untuk mengatur itu. Kalaupun itu udah sangat penting, baru aku akan mengeluarkan dana darurat. Jadi selalu aku budgetin ada dana darurat juga untuk jaga-jaga kalau ada sesuatu yang penting, yang di luar budget gitu. Tabungan juga ada, tabungan itu penting, meskipun sedikit-sedikit ya, itu masuk ke tabungan di rekening. Dan kalau kebutuhan bulanan itu aku tarik semua, dan aku pisah-pisah di setiap amplop-amplopnya. Nah kami kan keuangannya, pemasukannya itu 1 bulan 1 kali, bukan seperti orang yang usaha yang setiap hari bisa ada income ya. Ini kan yang kerja cuma sundau aja, dan itu pun gajinya nunggu sebulan baru ada. Jadi kalau aku sebagai istri nggak bisa pintar atur keuangan kami makan apa kayak gitu. Kebutuhan kami gimana selama 1 bulan ya gitu. Aku tuh bukan gini ya, ada uang misalnya 1 juta di tangan harus dihabiskan dalam 1 hari itu. Nggak gitu. Karena kan kita menjalani hidup ini 1 bulan berjalan ya teman-teman. Jadi aku harus mengatur sedemikian rupa biar kebutuhannya tercukupi, tabungannya ada, kayak gitu. Aku nggak mau jadi orang yang tidak disiplin dengan keuangan. Dan aku yakin bahwa itu adalah hal yang positif. Aku akan terus melakukan itu. Kita harus bisa nolong diri sendiri dulu sebelum minta tolong ke orang lain, karena belum tentu semua bisa nolong kita. Itu catat itu teman-teman. Belum tentu semua orang bisa menolong kita, bahkan orang terdekat sekalipun. Jadi usahakan untuk kita bisa tolong diri kita sendiri. Banyak juga tomatku ya. Teman-teman, ini semua sudah selesai, sayur dan segala macamnya, bumbu-bumbuan juga. Aku mau lanjut masak ya teman-teman, karena ini sudah mau jam makan siang. Kalian aku mau mandi juga biar pas udah datang udah ready semua. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.